Aku lakuin adalah tetap mencoba dan berani untuk nyaman sama ketidaknyamanan. Aku pernah dibully waktu SMP dan SMA yang ngebuat aku takut banget buat berekspresi, mengekspresikan opiniku, mencoba untuk berani. Dan aku ujung-ujungnya karena aku takut, aku dibully, aku nggak punya banyak teman, aku juga nggak bisa mengekspresikan diri aku kayak teman-teman yang aktif. Dan akhirnya aku jadi orang yang nggak berani. Tapi dari situ aku ngerasa bahwa aku nggak maju, hanya karena aku takut beropini, aku takut, orang-orang komentarin aku jadi nggak aktif, aku jadi menyia-nyiakan waktu mudaku dan itu semua nggak baik untuk kehidupan aku. Pada akhirnya di kelas 12 ataupun kelas 11 aku coba untuk berani mengekspresikan diri aku dengan hal-hal sederhana, aku coba untuk angkat tangan ketika, ada guru yang ngasih pertanyaan di kelas atau aku angkat tangan ketika aku nggak paham sama materi di kelas dan hal itu ngebuat aku bisa lebih improve. Hal sederhana yang mungkin semua orang bisa lakukan, tapi ketika orang lain milih untuk gak ngelakuin itu jadi hal yang bikin kalian improve. Begitupun juga aku, saat itu aku ngerasa bahwa pertama kali aku coba untuk angkat tangan, aku ngerasa bahwa aku bakalan dijudge banyak orang. Padahal orang-orang gak akan peduli tentang aku. Justru yang bikin itu jadi complicated itu bagaimana cara kita berpikir. Dan we gonna stop that thing. Yang pertama yang bisa aku lakuin pada saat itu adalah aku coba kasih afirmasi ke diri aku sendiri and say many times kalau aku itu adalah bisa ngelakuin apapun, aku pinter, aku hebat, aku mampu. Aku harus sadar bahwa rasa malu, rasa takut itu adalah hal yang normal. Kalau kita nggak takut, kita nggak malu, itu nggak bikin kita bisa lebih berani ngelakuin apapun. Makanya ketika kita ngerasa takut, itu adalah hal yang totally normal dan nggak apa-apa. Tapi kita balik lagi, kita harus kasih afirmasi ke diri kita bahwa itu bisa kita handle, itu bisa kita kontrol, dan itu hal yang sementara. Yang kedua, berani mencoba. Karena mau gimana pun, mau seberapa banyak pun video ataupun orang-orang yang kita lihat ribuan di sosial media yang membahas tentang motivation, yang membahas tentang pertumbuhan, yang membahas tentang bagaimana caranya ini, berani, dan sebagainya. Kalau nggak dari diri kita yang mencoba, itu nggak akan pernah bisa. Makanya berani mencoba itu adalah hal yang paling-paling bisa kita lakukan setelah beberapa tips tadi. Selain itu juga, setelah aku mencoba, aku merasa bahwa semakin aku banyak mengekspresikan diri, semakin banyak aku mencoba, aku semakin kenal sama diri aku sendiri kalau ternyata rasa takut itu nggak semenakutkan itu. Ternyata aku beneran bisa ya. Ternyata omongan orang tuh nggak sepenting itu di hidup aku dan itu nggak ada apa-apanya. Yang satu-satunya bisa aku lakuin adalah tetap mencoba dan berani untuk nyaman sama ketidaknyamanan. In the moment yang aku ngerasa bahwa di situ aku pernah dicaci maki, aku pernah direndahin sama teman-teman aku di kelas. Tapi aku coba untuk tetap tetap aktif ikut lomba, tetap aktif ikut organisasi, tetap aktif bertanya, bukan karena aku pengen validasi, no. Aku bener-bener tanya karena aku nggak tahu, aku bener-bener pingin bisa dapet jawabannya karena aku beneran nggak tahu, tapi bukan karena aku sok tahu jawab dan aku angkat tangan karena aku pengen divalidasi, no. Tapi aku juga nggak peduli sama omongan orang lain mau komentar apa tentang hidup kita, itu nggak akan pernah ada untungnya. Dan ujung-ujungnya, kalau kita dengerin, kita sendiri yang bakalan kesulitan, kita sendiri yang bakalan complicated. Jadi buat apa untuk kita dengerin banyak ribuan orang yang ngomongin tentang hidup kita? We only have two hands and 10 fingers. Dan itu nggak cukup buat menutup semua omongan orang lain. So, there's nothing wrong untuk berani mencoba. It doesn't matter kalau nanti ada banyak kegagalan atau kesulitan. Karena semakin kita banyak buat salah, semakin kita banyak gagal, akan banyak belajar juga dari situ. Dan itu yang bikin kita bertumbuh. Karena, well, hidup tuh gak ada tutorialnya guys. Gak ada tutorial hidup di umur 20 tahun. Gak ada tutorial caranya kita bisa lebih pede. Karena, kalaupun kita temuin tutorial-tutorial di YouTube, di social media, ujung-ujungnya mereka bakal coba untuk ngajarin kita dengan cara mencoba. Kita harus coba banyak hal, kita harus coba untuk berani sama diri kita sendiri. So, I think there is no tutorial in life selain kamu mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak akan pernah tahu kesempatan yang datang dalam hidup kita itu kapan.
Dan semakin kita nggak nyaman sama suatu ketidaknyamanan, semakin kita tahu dan kenal sama diri kita sendiri. Bahkan kalau ada pilihan untuk kita milih nyerah atau milih untuk tetap bertahan, dan kita milih untuk tetap bertahan, kita tetap bisa loh bertahan, kita tetap bisa berdiri di lingkungan yang tidak nyaman, di lingkungan yang bikin kita ngerasa nggak worth it, tapi kita tetap berani untuk mencoba. Itu udah luar biasa. Jadi menurut aku jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena akan banyak kesempatan yang datang dalam hidup. So that's all for today. Bye.